antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali memuncak, membuka kembali luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Konflik ini bukanlah persoalan baru. Ia adalah rangkaian panjang dari sejarah perseteruan ideologi, kepentingan ekonomi, dan perebutan pengaruh global yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Amerika Serikat, sebagai kekuatan besar dunia, sejak lama memandang Venezuela sebagai ancaman politik di kawasan Amerika Latin. Di bawah kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro, Venezuela menganut sistem pemerintahan sosialis yang bertolak belakang dengan kepentingan dan ideologi Amerika Serikat. AS menuduh pemerintah Venezuela menjalankan kekuasaan secara otoriter, membungkam oposisi, membatasi kebebasan pers, serta memanipulasi proses pemilu. Tuduhan ini kemudian dijadikan dasar bagi Amerika Serikat untuk menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi. Sanksi tersebut menyasar sektor vital Venezuela, mulai dari perbankan, perdagangan internasional, hingga industri minyak yang menjadi tulang punggung ekonomi negara itu. Tujuannya jelas, melemahkan pemerintahan Maduro dari dalam, hingga akhirnya kekuasaan runtuh dengan sendirinya. Namun bagi Venezuela, langkah Amerika Serikat bukanlah upaya menegakkan demokrasi, melainkan bentuk penjajahan gaya baru. Pemerintah Venezuela menilai ASLS menggunakan isu demokrasi dan HAM sebagai dalih untuk menguasai sumber daya alam mereka. Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sebuah fakta yang membuat negara ini selalu berada dalam radar kepentingan global. Ketegangan semakin tajam ketika Amerika Serikat secara terbuka mengakui dan mendukung tokoh oposisi sebagai pemimpin sah Venezuela. Langkah ini dianggap Caracas sebagai bentuk intervensi langsung dan pelanggaran kedaulatan negara. Retorika keras pun dilontarkan. Hubungan diplomatik memburuk, duta besar ditarik, dan komunikasi resmi hampir sepenuhnya terputus. Sementara itu, rakyat Venezuela berada di tengah pusaran konflik yang tidak mereka ciptakan. Krisis ekonomi semakin parah. Inflasi melonjak tak terkendali, nilai mata uang anjlok, kebutuhan pokok sulit didapat, dan layanan kesehatan lumpuh. Jutaan warga terpaksa meninggalkan tanah air mereka, menciptakan krisis migran terbesar dalam sejarah modern Amerika Latin. Amerika Serikat berdalih bahwa penderitaan rakyat Venezuela disebabkan oleh kesalahan pemerintahan sendiri. Namun Venezuela menegaskan bahwa sanksi ekonomi mempercepat kehancuran sistem sosial dan ekonomi negara. Perang narasi pun terjadi, tidak hanya di medan diplomasi tetapi juga di media internasional. Di balik konflik ini, kepentingan geopolitik global ikut bermain. Negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok memberikan dukungan kepada Venezuela, baik secara politik maupun ekonomi. Hal ini membuat konflik ASLS dan Venezuela tidak lagi bersifat bilateral, melainkan menjadi bagian dari persaingan kekuatan dunia. Venezuela berubah menjadi papan catur geopolitik, tempat negara-negara besar menguji pengaruh dan kekuasaan mereka. Ketegangan pun kerap diwarnai dengan ancaman militer, meski belum pernah benar-benar meletus menjadi perang terbuka. Amerika Serikat tetap menekan dengan sanksi. Venezuela tetap bertahan dengan perlawanan diplomatik dan dukungan sekutu. Situasi ini menciptakan ketidakpastian berkepanjangan, baik bagi kawasan Amerika Latin maupun stabilitas global. Hingga hari ini, konflik Amerika Serikat dan Venezuela belum menemukan titik terang. Dialog seringkali buntu, kepercayaan hampir tidak ada, dan kepentingan politik terlalu besar untuk dikompromikan. Di tengah tarik-menarik kekuasaan ini, satu hal yang tak terbantahkan adalah kenyataan pahit bahwa rakyat sipil kembali menjadi korban utama. Konflik ini menjadi gambaran nyata bagaimana politik global bekerja. Keras, penuh kepentingan, dan seringkali mengorbankan kemanusiaan. Amerika dan Venezuela bukan sekadar dua negara yang berselisih, melainkan simbol pertarungan ideologi, kekuasaan, dan sumber daya di dunia modern. Di balik memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela, tersimpan satu faktor utama yang kerap luput dari pembahasan permukaan: minyak. Bukan sekadar sumber energi, minyak Venezuela adalah harta karun strategis yang menjadikan negara ini pusat perhatian kekuatan besar dunia.
Venezuela tercatat sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi. Cadangan ini menjadikan Venezuela bukan hanya kaya secara potensi, tetapi juga memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam peta energi global. Namun ironisnya, kekayaan inilah yang justru membawa negara tersebut ke dalam pusaran konflik berkepanjangan. Amerika Serikat, sebagai salah satu konsumen energi terbesar dunia, sejak lama memiliki kepentingan terhadap stabilitas pasokan minyak global. Ketika Venezuela berada di bawah kepemimpinan yang sejalan dengan kepentingan Barat, hubungan berjalan relatif stabil. Namun semuanya berubah ketika Venezuela memilih jalur politik yang berseberangan dan menguasai penuh industri minyaknya sendiri. Nasionalisasi industri minyak Venezuela menjadi titik balik penting. Pemerintah mengambil alih kendali dari perusahaan-perusahaan asing, termasuk perusahaan asal Amerika Serikat. Langkah ini dipandang Venezuela sebagai upaya menjaga kedaulatan nasional. Namun bagi Amerika Serikat, ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan ekonomi dan energi mereka. Sejak saat itu, ketegangan mulai meningkat secara perlahan. Tekanan diplomatik berubah menjadi sanksi ekonomi. Sanksi ini secara khusus menargetkan sektor minyak, pembatasan ekspor, pemblokiran aset, hingga larangan transaksi internasional. Akibatnya, produksi minyak Venezuela anjlok drastis, pendapatan negara menyusut, dan ekonomi nasional terpuruk. Amerika Serikat menyatakan bahwa sanksi dijatuhkan untuk mendorong perubahan politik dan menegakkan demokrasi. Namun Venezuela melihatnya dari sudut pandang berbeda. Bagi Caracas, sanksi tersebut adalah perang ekonomi, sebuah strategi untuk melumpuhkan negara dari dalam tanpa harus mengerahkan pasukan militer. Di tengah tekanan tersebut, Venezuela mencari sekutu baru. Rusia dan Tiongkok masuk sebagai mitra strategis, memberikan bantuan finansial, teknologi, dan jalur perdagangan alternatif. Hal ini membuat konflik tidak lagi bersifat bilateral, melainkan berubah menjadi bagian dari persaingan global antara kekuatan Barat dan Timur. Minyak Venezuela pun berubah fungsi. Ia bukan lagi sekadar komoditas, melainkan alat tawar geopolitik. Setiap barel minyak yang diekspor, setiap kontrak energi yang ditandatangani, menjadi simbol perlawanan terhadap tekanan Amerika Serikat. Namun di sisi lain, ketergantungan ekonomi pada minyak membuat Venezuela sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan sanksi internasional. Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat Venezuela. Ketika pendapatan minyak turun, subsidi berkurang, layanan publik melemah, dan krisis ekonomi semakin dalam. Kelangkaan pangan, obat-obatan, dan energi menjadi kenyataan pahit dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan minyak yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi sumber penderitaan. Konflik minyak ini juga mengirimkan pesan keras kepada dunia. Di era modern, perang tidak selalu menggunakan senjata. Perebutan sumber daya, tekanan ekonomi, dan permainan geopolitik dapat menghancurkan sebuah negara tanpa satu peluru pun ditembakkan. Hingga kini, minyak Venezuela tetap menjadi pusat konflik yang belum menemukan akhir. Selama kepentingan energi global masih bertabrakan dengan kedaulatan nasional, selama kekayaan alam masih menjadi alat dominasi, konflik ini akan terus membara, diam, namun mematikan. Minyak Venezuela bukan sekadar cairan hitam dari perut bumi. Ia adalah simbol kekuasaan, perebutan pengaruh, dan wajah keras politik global di abad ke-21.